Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kemarin kita udah bahas tentang fluida statis ya. Sekarang kita akan membahas tentang fluida dinamis. Oke? Kita akan membahas tentang fluida dinamis. Oke, apa perbedaan fluida statis dengan fluida dinamis? Ya. Oke, kalau kita di fluida statis kemarin itu ya fluidanya tidak akan mengalir, ya. Kalaupun mengalir karena ada gangguan dari luar, ya. Kalau dia di fluida dinamis, ya. Nah, dia di fluida dinamis itu ya, fluida yang bergerak. Yang bergerak. Nah, di fluida yang bergerak ini yang pertama kali kita bahas adalah tentang debit ya. Mau debit air, tapi biasanya sih yang paling banyak itu debit air yang dibahas. Ya. Debit. Tapi kan kita tahu ya, fluida itu bukan hanya air saja, ya. Oke. Q. Ya, debit ini sering disimbolkan dengan huruf Q, ya. Jadi kalau ditanya apa itu debit, ya? Debit itu adalah fluida yang mengalir persatuan waktu. Oke, atau kita bisa buat Q sama dengan berarti fluida debit ya. Debit itu adalah volume yang mengalir ya. Ya, fluida yang mengalir persatuan waktu. Itulah dia debit ya. Nah, nanti misalnya nih ya, ini ada satu pipa, ya pipa. Nah, lalu dia nyambung ke pipa yang lainnya, ya. Pipa yang lainnya dia makin ngecil. Nah, oke, ya. Ini ada luas penampang yang pertama. Ini ada luas penampang yang kedua. Oke, nah tetapi di sini kecepatan airnya atau kecepatan fluidanya itu akan sama dengan di sini. Nah, inilah dia nanti pembahasan tentang persamaan kontinuitas. Ya, persamaan kontinuitas. Nah, yang dimana ya isi dari persamaan ini adalah ya debit air di sini ya akan sama dengan debit air di sini ya. Debit air di sini ya akan sama dengan debit air di sini. Oke, nah makanya nanti persamaannya akan menjadi Q ya. Itu A dikali P1A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali V2. Ini nanti dia persamaan yang pertama. Ya, atau kalian bisa pakai rumus ini gitu loh. Oke. Nah, tetapi ya luas penampangnya kan dia pipa. Pipa itu dia luas penampangnya lingkaran. Ya. Makanya nanti dia di sini A-nya akan menjadi V R kuadrat. Nah, berarti R1 kuadrat dikali V1 sama dengan ya V kali R
2 kuadrat dikali V2. Ini dia untuk persamaan yang kedua. Oke, nah balik lagi ya. Kita bahas tentang diameter ya. Diameter itu kan, diameter itu dia 2 jari-jari ya. Berarti kalau jari-jari dia itu akan jadi 1/2 ya, 1/2 D. Nah, oke, makanya nanti ini jadi mati ya ini. Ini mati. Nanti R-nya ini akan menjadi 1/2 D1 ya, D1 kuadrat dikali V1 sama dengan ya 1/2 D2 kuadrat dikali V2. Nah, ya. Jadi 1/4 ya. Karena dia dikuadratkan kan? 1/4 D1 dikali V1 sama dengan 1/4 D2 dikali V2. Nah, inilah dia untuk persamaannya. Untuk persamaan kontinu. Oke, nah kita bahas contoh soal ya, biar kalian lebih paham lagi tentang fluida dinamis. Oke, nah di sini kita bahas soal yang untuk dia persamaan kontinuitas ya. Nah di sini soal yang pertama itu ada sebuah pipa mempunyai luas penampang ya 200 mm ya, milimeter kuadrat, dan bagian lainnya itu 100 ya, 100 mm kuadrat dengan laju airnya yang itu 2 meter per sekon. Berapakah laju air di bagian lainnya ya? Kita cari tahu dulu ya apa yang diketahui. Ya. Diketahui di sini berarti ya A1-nya 200 mm kuadrat. Ya, berarti A2-nya itu 100 mm kuadrat. Nah, lalu laju air yang pertama berarti V1 itu V1-nya 2 meter per sekon. Yang ditanya itu V2-nya itu berapa? Oke, langsung kita jawab ya. Nah, langsung kita jawab, berarti kan kita tahu ya kalau misalnya debit air yang di pertama sama debit air yang kedua itu sama. Ya kan? Berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 di V2 kali V2, ya kan? Kita langsung masukkan karena memang udah ada langsung ya luas penampangnya. Oke? Nah, A1 200 mm kuadrat dikali V1-nya 2. Oke, A2-nya 100. Oke, V2 ya. Oke. Ini bisa mati ya. Nah, tinggal 2. Nah, berarti V2-nya ya. V2 2 kali 2 4 meter per sekon. Oke, berarti dia semakin cepat aliran fluidanya ya, yang tadinya dia 2 meter per sekon ya menjadi 4 meter per sekon. Oke, langsung kita bahas soal yang kedua. Nah, di sini ya ada air yang mengalir di dalam sebuah pipa ya berjari-jari 7 cm dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, debit air di dalam pipa adalah berapa? Yang bertanya Q, ya. Oke, kita cari tahu apa yang diketahui. Diketahui, ya, itu jari-jari, ya. R-nya itu 7
cm. Nah, 7 cm kita rubah ke meter. Berarti 0,07 meter. Oke, kecepatannya 10 meter per second. Nah, yang ditanya itu debit airnya. Q-nya berapa? Nah, oke, langsung kita jawab ya. Di mana itu berarti kita pakai rumus debit ya kan. Rumus debit apa? Q sama dengan V kali A. A kali V bisa juga ya kan. Nah, kita masukkan berapa V-nya? V-nya 10. Ya, V-nya 10. Luas penampang, ya, luas penampangnya kan kita pakai V dikali R ya. Nah, ya kan, R kuadrat. Berarti 10 ya, kita pakai yang 22/7 ya. 22/7 ya kan. Kali, ya ini jari-jarinya kan 7 cm. Dirubah ke meter 0,07 ya. Bisa kita rubah menjadi 7 kali 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Nah, berarti 7 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya. Oke. Nah, di sini 7 yang ini bisa mati ya. Oke. Nah, berarti tinggal tinggal 10 kali 22, 220. Ya, 220 ya. Dikali 7 ya. Pangkatnya udah kita pangkatkan dulu. Ya, berarti 10 pangkat minus 4. Ya. 220 dikali 7 itu 1540 ya, kali 10 pangkat minus 4. Inilah dia ya, debit air yang di dalam pipa. Oke, ini debit air yang di dalam pipa. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga. Di sini sebuah pipa, salah satunya berdiameter 20 cm. Nah, dan bagian lainnya itu dia 10 cm. Jika laju ya air 30 cm per sekon, nah maka laju aliran air di bagian pipa lainnya adalah ya. Oke. Ya, kita ingat lagi ya. Kalau dia diameter ya, kita cari diketahuinya ya. Diketahui ya. Kalau dia diameter berarti 2R, ya kan? Kalau dia kita mencari jari-jari berarti setengah dari diameternya. Oke, nah kita buat. Berarti kan R1-nya, ya, R1 itu kan dia diameternya 20 cm. Berarti setengah darinya berapa? Setengahnya itu 10 cm. Nah, R2-nya di sini kan dia 10. Berarti R2-nya setengah dari 10 bagi 2 itu 5. Ya, 5 cm. Oke. Nah, di sini udah tahu ya R1, R2. Lalu di sini jika laju air, berarti di sini V1. V1-nya 30 cm per sekon. Nah, yang ditanya laju aliran, berarti V2-nya. V2-nya itu berapa? Nah, oke. Langsung kita jawab ya. Kita jawab. Nah, berarti di sini kita pakai rumus yang sama. A1 ya kan? Kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ya kan? Berarti V R1 kali dikuadratkan dikali V1 sama dengan V dikali R2 kuadrat dikali V2. Nah, oke. Nah, di sini
V-nya bisa mati ya. Oke. Nah, R1-nya itu 10. Ya, 10 kuadrat. Ya, dikali V1 berapa? V1-nya 30. Ya, V1-nya 30. Ya. V1-nya 30, R2-nya itu 5. Ya. 5 kuadrat. Ya, dikali V2. Oke. 10 kali 10 100 ya. 100 dikali 30 sama dengan 5 kali 5 25. V2. Oke, berarti 100 kali 30 itu 3000. Ya. Berarti V2 sama dengan 3000 per 25. Ya. 3000 bagi 25 itu 120. 120 itulah dia V2-nya. Inilah dia laju ya, laju si aliran air di sini 120 cm per sekon. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.